Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Akhir-akhir ini ada begitu banyak orang yang hidupnya sedang tidak baik-baik saja. Mungkin salah satunya adalah diri Anda. Sakit penyakit yang tidak kunjung tersembuhkan, yang membuat si sakit sudah menjadi lelah. Ada begitu banyak juga persoalan-persoalan, masalah-masalah yang sudah ada di depan mata, sedang digulati dan hampir menyerah. Ada orang yang masa depannya tidak jelas karena pekerjaan-pekerjaannya serba tidak ada arahnya. Ada banyak orang juga sedang mengalami kesulitan ekonomi. Saudara-saudara, apapun situasi Anda saat ini, mari saya ajak saudara untuk datang pada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Tundukkan kepalamu, tundukkan hatimu, menyembah Tuhan dalam kekudusan. Kita hanyalah seorang hamba. Kita mohon Tuhan berbelas kasih pada kita. Kosongkan hatimu, buang jauh-jauh keraguan dan kesombongan-kesombongan kita. Kudus, 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 Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kuasai anak-anak-Mu yang berdoa hari ini. Saat ini dengan segala keluh kesah kami yang tidak terkatakan sekalipun. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, bantulah anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami kesulitan hidup yang sangat serius. Izinkan kami boleh mengandalkan Engkau di saat-saat seperti ini. Izinkan kami untuk melihat doa-doa kami menjadi nyata dalam kehidupan kami. Izinkan kami juga Tuhan dengan kemurahan-Mu, bukan karena kebaikan, bukan karena keuntungan kami, tetapi semua karena belas kasih-Mu. Izinkan kami boleh mengalami saat-saat doa kami Kau kabulkan. Tolong kami Tuhan, tolong kami hampir binasa dan putus asa. Kekuatan Allah boleh turun atas kami, atas diri orang-orang yang percaya pada kuasa-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami, jangan sampai kami binasa dan hancur. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum saya melanjutkan video ini, silakan Anda tidak lupa untuk memberi like. Cara memberi like-nya bagaimana? Anda lihat di kolom YouTube ada tanda jempol begini, silakan diklik. Kalau Anda mau membantu saya lagi, silakan tulis di kolom komen. Entah selamat hari Minggu, entah menyapa saudara-saudara yang lain. Dan juga kalau Anda mau membantu saya lagi untuk mewartakan firman Tuhan makin tersebar kemana-mana, silakan renungan ini untuk di-share. Entah di WhatsApp, entah di Facebook, ataupun di mana-mana. Apa yang saya lakukan selama kurang lebih 3 tahun ini di dunia pewartaan sabda ini, semua saya lakukan demi kemuliaan Tuhan. Saya cuman alatnya, saya cuman salesnya saja untuk mewartakan firman Tuhan. Saya selalu percaya benih-benih sabda yang ditaburkan melalui media ini akan jatuh ke berbagai macam hati dengan berbagai macam masalah-masalah orang dengan keadaan-keadaan mereka. Dan saya percaya kekuatan sabda Allah ini, kekuatan sabda yang memang punya energi, turun atas diri Anda. Perlahan-lahan Anda pupuk dengan rasa percaya, dengan doa, dengan firman Allah. Lambat laun akan tumbuh seperti tanaman di kebun. Tidak kelihatan tumbuhnya, tapi secara tidak kita sadari dia tumbuh, pada akhirnya berbunga, pada akhirnya berbuah. Saudara-saudara, saat hidup Anda itu berbuah, kembalikan semua dalam rasa syukur dan terima kasih kepada Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan-bacaan kitab suci yang mau saya angkat kali ini diambil dari Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 31. Ada satu hal yang mau Anda untuk sadari, yaitu
Ternyata bacaan-bacaan Injil dalam perayaan Ekaristi selama 2 minggu ini diambil dari Injil Lukas. Romo Yosef, apa keunikan, keistimewaan, tekanan, atau benang merah dari Injil Lukas? Saudara-saudara, Injil Lukas seringkali disebut juga dengan Injil kaum marginal. Injil kaum marginal, apa artinya Romo? Jadi, ketika Lukas menulis tentang kisah-kisah Tuhan Yesus dari kelahirannya, dari masa kecilnya, dari masa awal karyanya, sampai pengajarannya, terus sampai nanti kisah sengsaranya, wafatnya, penderitaannya, sampai wafat dan kebangkitannya, itu semua pertama-tama ditulis oleh Lukas untuk jemaatnya. Jemaatnya yang seperti apa? Ternyata jemaat Injil Lukas pada waktu itu tidak banyak berbeda dengan situasi orang-orang zaman ini. Yaitu mereka yang menjadi korban-korban dunia. Entah karena kemiskinan, entah karena sakit penyakit, entah karena status sosial yang seringkali dipandang remeh oleh masyarakat kebanyakan. Entah mereka yang dicap sebagai orang-orang berdosa, orang-orang yang dianggap tidak diberkati oleh Allah. Mereka yang dalam keadaan yang serba terbatas itu terbuang, terpisah dari masyarakatnya yang merasa diri paling suci, paling benar. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata setelah saya lihat-lihat apa yang dialami oleh jemaat Injil Lukas 2000 tahun yang lalu, ternyata kok bisa nyambung dengan situasi kita zaman sekarang. Seperti tadi saya katakan di awal, sekarang banyak orang hidupnya sedang tidak baik-baik saja. Nah, berhadapan dengan situasi jemaatnya, ada ketimpangan kaya dan miskin. Yang kaya, yang miskin makin miskin. Yang sehat merasa tidak butuh saudara-saudaranya. Sementara yang sakit ditinggalkan dan terbuang. Saudara-saudaraku yang terkasih, rupanya keadaan yang sama seperti itu yang membuat Injil Lukas selalu relevan sampai saat ini. Nah, kalau kita perhatikan saudara-saudara, Injil Lukas ini ketika dia menulis Injilnya, kisah-kisah Yesus Kristus, dia meng-highlight, dia menggarisbawahin ajaran-ajaran Yesus, khususnya seputar sikap kehati-hatian terhadap harta dunia. Coba kalau nggak percaya, Anda buka Injil Lukas, ada bulak-balik. Ada begitu banyak kisah-kisah yang menyoroti hati-hati dengan harta yang kamu miliki. Artinya, seseorang kalau diberkati oleh Tuhan dengan harta, kekayaan, dan kelebihan-kelebihannya, jangan pernah untuk dinikmati seorang diri. Jangan sampai harta, kekayaan, segala kelebihan-kelebihan yang kita punya yang berasal dari Tuhan malah membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, hal itu bisa kita lihat dalam Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 31, yaitu kisah orang kaya dengan Lazarus yang miskin. Pasti Anda sudah pernah mendengar kisahnya. Dikatakan begini, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Saya pernah mengatakan bahwa jubah, apalagi berwarna ungu, itu simbol kekayaan. Itu kalau sekarang itu tas yang branded gitu. Nah, orang kaya ini dikatakan selalu berpakaian jubah ungu. Artinya dia sangat amat kaya, pakai banget. Sampai setiap hari dia berpakaian-pakaian yang mewah dan kain halus. Bahkan dikatakan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Saudara-saudara, apakah Tuhan Yesus menolak orang-orang kaya? Apakah Tuhan Yesus anti dengan orang kaya ini? Itu yang mau kita kritisi. Apa yang harus diperbuat oleh orang-orang yang merasa berpunya kepada orang-orang yang tidak berpunya? Dikatakan, ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Saudara-saudara, sebuah gambaran yang sangat jelas diceritakan oleh Injil Lukas tentang pengajaran Yesus. Sebuah ketimpangan si kaya dan si miskin.
Si kaya bisa setiap hari berpesta dalam kemewahan, dalam pakaian-pakaian yang bagus. Sementara di sisi lain ada seorang pengemis, dia badannya penuh borok dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang seperti ini hanya dibuang oleh masyarakatnya. Dikatakan, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Saudara-saudara, ternyata si orang kaya ini dalam kemewahannya, dalam semua kelebihan yang dia miliki, mungkin dia makan sampai kenyang, mungkin dia penuh dengan aneka macam pesta pora dan kemeriahan hidup yang ditawarkan oleh dunia ini, membuat dia tidak melihat, atau lebih tepatnya pura-pura tidak melihat dengan sesamanya yang ada di depan pintunya, yang sangat mendambakan makanan jatuh dari mejanya. Saudara-saudara, mari kita berandai-andai, mari kita membayangkan kalau membaca kitab suci. Andai kata saudara-saudara, si orang kaya mejanya penuh dengan makanan, yang pasti mungkin dia tidak habis makan sendiri. Andai kata dia menyadari satu porsi makanan, satu piring saja dia kasih kepada Lazarus, pengemis, orang yang penuh borok badannya, yang sedang duduk di depan pintunya. Saya yakin pasti cerita kedepannya akan berbeda sama sekali. Tetapi sayangnya si orang kaya ini tidak melihat. Kemewahannya membuat dia buta. Kelebihannya membuat dia tidak melihat, tidak mendengar dengan kekurangan sesamanya yang ada di depan matanya. Di ayat 22 diceritakan, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa figur Abraham, tokoh Abraham diangkat oleh Yesus dalam ceritanya ini? Kita semua sudah tahu Abraham adalah bapa orang beriman. Karena kepercayaan Abraham, ketaatan Abraham, semua keturunannya akan berlimpah dengan berkat. Saudara-saudara yang terkasih, si orang kaya ini lupa, bukan hanya dia yang keturunan Abraham. Bukan hanya dia yang menerima dan menikmati berkat-berkat yang mengalir dari Abraham kepada keturunannya. Dia lupa bahwa pengemis itu juga adalah saudaranya sendiri. Keturunan Abraham sama-sama boleh menikmati janji Allah. Di sini problemnya. Ketika si orang kaya ini tidak mau atau tidak bisa berbagi berkat yang diterimanya dari Allah kepada sesamanya. Saudara-saudara, kekayaan itu adalah sebuah anugerah. Tetapi jangan lupa, anugerah bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga bagaimana dengan anugerah ini kita bisa membantu sesama, kita bisa menyelamatkan juga orang lain. Kalau Anda saat ini berkecukupan hidupnya, dilimpahi oleh berkat-berkat dari Tuhan, jangan lupa untuk berbagi. Dengan berbagai macam cara Tuhan kasih Anda kemampuan, Tuhan kasih Anda kesempatan untuk berbagi. Jangan sampai kelebihan kita malah menjauhkan kita dari Tuhan. Mungkin ini saatnya kita untuk membantu saudara-saudara kita yang berkekurangan. Bagi Anda yang sedang berkekurangan, percayalah hidup itu berputar. Tidak mungkin kita di bawah terus. Tidak mungkin kita susah terus. Saya sangat percaya bahwa hidup Anda pasti dipulihkan dengan kerja keras, dengan kejujuran, dengan ketaatan, hidup benar di hadapan Tuhan. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Jangan lupa video ini untuk di like, di komen, dan juga di share.